kali ini kita bicara tentang peristiwa politik. Kenapa politik itu terus saja didiskusikan di warung-warung, di lesehan, di hotel-hotel mewah, di tempat-tempat di bandara, di stasiun, di terminal-terminal, di pangkalan ojek dan sebagainya. Karena politik itu memang sesuatu yang terus menarik dan ada dalam aktivitas sehari-hari masyarakat kita. Kenapa juga politik itu menjadi sesuatu yang dianggap menarik? Karena politik itu kalau kita definisikan seperti yang sebelumnya, dia adalah bagaimana mendapatkan, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan. Politik itu adalah kekuasaan sebenarnya. Dia merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan menggunakan kekuasaan atau powers. Jadi tujuannya memang powers, tujuannya adalah kekuasaan. Kenapa kekuasaan? Pertanyaannya begitu. Kenapa kekuasaan? Karena kekuasaan politik atau jabatan politik itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki pada jabatan-jabatan yang lain. Jadi saya mengartikulasikan dan mendefinisikan powers itu, jabatan politik itu adalah sesuatu yang privilege. Jadi ketika orang mendapatkan kekuasaan, merebut kekuasaan dengan jalur-jalur politik, itu akan mendapatkan privilege, mendapatkan istimewaan, baik istimewaan perlakuan hukum, keistimewaan perlakuan secara individu, personal, kelompok dan sebagainya. Jadi ada keistimewaan itu yang dimiliki oleh kekuasaan yang direbut melalui jalur-jalur politik. Itu kita bisa lihat kalau misalkan pejabat tinggi yang memang perebutannya melalui perebutan jalur politik itu mereka lebih kebal dari proses hukum daripada masyarakat pada umumnya, daripada struktur-struktur yang memang bukan struktur melalui jabatan politik. Dan itu sering kita temukan. Mendapatkan apresiasi dan keistimewaan di masyarakat pada umumnya. Jadi mendapatkan perlakuan secara istimewa dari kelompok masyarakat, dari negara, dari proses hukum dan sebagainya. Sehingga kekuasaan politik itu menjadi sangat berharga, walaupun miliaran rupiah harus dikeluarkan, walaupun keluarga harus dikorbankan sebagainya. Mereka tidak segan-segan untuk melakukan itu untuk mendapatkan kekuasaan. Karena di dalamnya ada privilege dan keistimewaan. Selain keuntungan keistimewaan, perlakuan keistimewaan tadi, dia akan mendapatkan juga keuntungan ekonomi yang tidak terbatas. Sering saya sampaikan bahwa sebelum dia menjabat, anggaplah dia sebelum menjabat kepala desa, sebelum menjadi anggota DPR, sebelum menjabat sebagai kepala daerah, sebelum menjabat menjadi gubernur, sebelum menjabat bahkan sebagai presiden, kehidupannya sangat sederhana. Jadi kehidupannya sangat sederhana. Tapi ketika dia sudah menjabat melalui jalur politik itu, secara drastis dan spontan, instan dia sudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Mobilnya jadi menumpuk yang mewah-mewah ya, rekeningnya jadi menumpuk dengan dolar dan sebagainya. Karena dia akan mendapatkan, selain mendapatkan keistimewaan tadi, dia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang tidak terbatas. Kepala desa yang sebelumnya sangat sederhana, mobilnya menjadi mewah, parkir di halaman rumahnya jadi besar, halaman rumahnya jadi besar luar biasa. Itulah kenapa pesta demokrasi 5 tahunan untuk merebut kekuasaan pada tingkat desa hingga level nasional itu selalu diperebutkan dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Kadang cara-caranya inkonstitusional, kadang harus mengeluarkan uang yang tidak terbatas hanya untuk mendapatkan kekuasaan itu. Karena memang setelah itu ada turning point, titik balik yang mereka dapatkan yang sangat luar biasa. Berikutnya, selain keistimewaan tadi, keuntungan ekonomi yang tidak terbatas, dia akan memiliki degree, dianggap dia memiliki prestasi. Jadi, walaupun dia sangat terbatas kemampuannya, didukung oleh staf-staf yang sangat bagus, ketika berhasil membangun itu, walaupun bukan hasil karya pemikiran penguasa, tapi hasil karya pemikiran stafnya, itu dianggap sebagai bagian dari kekuasaannya, degree. Dianggap dia memiliki prestasi membangun desa, dianggap dia
memiliki prestasi membangun daerah, dia dianggap prestasi membangun konstituennya, dia dianggap prestasi membangun nasional dan sebagainya. Jadi degree prestasi itu melekat pada jabatan politis itu daripada jabatan-jabatan yang lain. Ini yang membuat jabatan politik itu menjadi sangat menarik. Tidak hanya sekedar mengejar popularitas dan sebagainya, tapi ini yang dikejar secara pragmatis. Ya, para politisi itu mengejar ini, mengejar keistimewaan, mengejar keuntungan ekonomi, dan mengejar prestasi atau degree. Ada sebuah teori Struggle for Life-nya Darwinisme, ya, Darwinisme sosial, di mana ini menyangkut dengan bagaimana tantangan hidup yang harus dilalui, sifat-sifat hewani. Apakah sifat-sifat hewani itu muncul pada kekuasaan politik? Itu salah satu argumentasinya, ya. Jadi ketika sifat-sifat hewani itu muncul dalam kekuasaan, maka kekuasaannya akan absolut. Kekuasaannya akan tidak terbatas. Dia akan dumb, blind government. Dia akan menjadi tuli, dia akan menjadi bisu, dan dia akan buta terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya. Absolut. Jiwa-jiwa hewaninya keluar ketika dia berkuasa. Kita bisa cocokkan argumentasi Darwin ini dengan peristiwa-peristiwa yang sangat kontemporer, yang sangat familiar hari-hari ini di lingkungan kita. Jadi pemerintahan yang tidak melihat peristiwa, pemerintahan yang tidak peka terhadap sosial, pemerintahan yang menutup mata terhadap kondisi masyarakat pada masa-masa yang akan datang. Dan kekuasaan seperti ini akan menjadi kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut itu biasanya diciptakan kekuasaan yang tidak mendengar, kekuasaan yang tidak bisa melihat peristiwa, kekuasaan yang tidak bicara dengan jujur. Itu karena kekuasaan itu didapat dia buying and selling, karena jual beli. Kekuasaan karena jual beli. Kita tidak bisa pungkiri bahwa hari ini untuk menjadi kepala daerah, menjadi kepala desa, menjadi anggota legislatif, bahkan menjadi presiden itu modalnya tidak murah. Sekelas kepala desa dengan pemilih sekitar 3.000 itu harus miliaran rupiah mereka keluarkan. Sehingga ketika jabatan itu dihasilkan dari buying and selling atau jual beli, maka pemerintahannya akan buta, pemerintahannya akan tuli, dan dia akan bisu. Seperti dalam referensi-referensi politik yang disebut sebagai deep, dark, and blind government, ya. Akhirnya apa? Akhirnya kekuasaan itu menjadi komoditi, menjadi barang dagangan. Jabatan-jabatan strukturalnya akan dijual belikan dan sebagainya. Kebijakannya akan dijual belikan dan sebagainya. Dan seterusnya. Ini adalah peristiwa yang sering kita temukan. Karena akibat dari peristiwa perebutan kekuasaan yang tidak profesional, yang dihasilkan dari jual beli, sehingga strukturnya, kebijakannya, keputusannya, langkah-langkahnya, strateginya itu menjadi bahan komoditi atau jual beli oleh yang berkuasa tersebut. Peristiwa-peristiwa tersebut akan menjadi sangat relevan, sangat bagus jika kekuasaan itu tidak lagi dijual belikan. Jika mendapatkan kekuasaan itu tidak lagi diperebutkan dengan jual beli suara. Ini ada banyak peristiwa yang bisa kita lihat sebagai bagian untuk kita memperbaiki anak bangsa ini, untuk kita memperbaiki kondisi bangsa ini. Jadi ekonomi itu pasti dia akan merusak ekologi atau lingkungan. Jadi sangat jelas ya, keuntungan ekonomi itu adalah akan merusak ekologi atau lingkungan. Jangan-jangan juga yang Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya nanti akan merusak ekosistem ekologi kita. Berikutnya, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, fasilitas yang akan didapatkan sangat istimewa.
Jadi jadi kegiatan jual beli suara itu dia tidak akan no voting only kalkulatif. Jadi tidak ada penghitungan, yang ada itu adalah penjumlahan. Jadi tidak ada penghitungan, yang ada itu adalah penjumlahan. Itu adalah akibat dari jual beli suara dalam pesta demokrasi. Akibat dari jual beli suara tidak ada penghitungan, yang ada hanya kalkulatif, no voting only kalkulatif, itu akan mengakibatkan jabatan-jabatan struktural di bawahnya akan menjadi komoditi, kebijakannya akan menjadi komoditi. Dan akhirnya kekuasaan itu menjadi abuse of power, akan disalahgunakan kekuasaannya, yang semestinya kekuasaan itu digunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan desa, tujuan-tujuan pembangunan daerah, tujuan-tujuan pembangunan provinsi, tujuan-tujuan pembangunan nasional, akhirnya akan menjadi abuse of power. Kekuasaannya akan disalahgunakan untuk mendapatkan keistimewaan ekonomi dan degree tersebut. Apa yang harus dilakukan? Jadi kekuasaan itu pasti dia power stance korup ya, akan cenderung untuk korupsi, itu pasti. Siapa yang berkuasa itu akan lebih dekat dia dengan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang KPK yang baru itu dianggap sebagai corruption payback, bahwa perlawanan terhadap tindak pidana korupsi. Ternyata iya, sekarang penindakan korupsi malah semakin tersendat akibat undang-undang tersebut, karena kewenangan untuk menyadap dan sebagainya harus mendapatkan izin dari pengadilan, harus mendapatkan izin dari dari tim pengawas dan sebagainya, sehingga gerak cepat tindak pidana korupsi itu akan makin sulit. Itu yang disebut sebagai corruption payback. Jadi para koruptor itu akan melakukan perlawanan terhadap tindakan korupsi melalui kekuasaan-kekuasaannya, melalui kewenangan-kewenangannya, dengan meredikulasi atau dengan merubah undang-undang dan sebagainya untuk untuk dapat memproteksi kebijakan-kebijakannya. Kalau mau kita kembali kepada jalur yang benar, maka konsep kita berdemokrasi harus berdasarkan teologi. Itu kembali kepada keyakinan kita sebagai negara besar, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kembali kepada ajaran agama. Yang dilarang harus kita hindari, yang salah harus kita hindari, yang merugikan masyarakat pada umumnya harus kita hindari. Harus kembali kita bersumber kepada teologi sebagai dasar utama, sebagai sila utama kita dalam menjalankan praktek Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus karena teologi itu basisnya pada morality. Jadi ketika moralitasnya bagus, integritasnya bagus, tanggung jawabnya bagus, maka kekuasaan apapun yang digunakan, dia akan berprinsip pada teologi dan morality. Jadi kita harus bersumber kepada sana, mempraktekkan nilai Pancasila itu kepada praktek demokratisasi kita dalam berbangsa dan bernegara. Teologi itu maksudnya adalah dia punya moralitas yang tinggi. Berikutnya, moralitas itu akan menjadi bagian dari dari kita memperbaiki keadaan bangsa ini. Jadi ini yang perlu kita lakukan, bahwa Pancasila tidak hanya didiskusikan di ruang-ruang kelas, tidak hanya didiskusikan dalam gedung-gedung mewah, tidak hanya didiskusikan dalam kelompok-kelompok masyarakat, tapi diinternalisasikan lewat konsep demokratisasi kita, sehingga basisnya basis morality. Ketika basisnya morality, maka tindakan-tindakan yang akan menyimpang, abuse of power, terus kekuasaan yang absolutisme itu akan bisa dihindari, karena mereka merasa punya tanggung jawab untuk ikut memperbaiki keadaan bangsa ini. Sekian dari ulasan ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dari saya, Dr. Abdurrahman, selamat menikmati. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginan pemegang kekuasaan, baik dengan cara persuasif, korektif, maupun
maupun melalui kewibawaan. Intinya, kekuasaan berkaitan dengan kapasitas untuk menyebabkan perubahan dalam tindakan, pikiran, atau kondisi pihak lain. Politik adalah proses atau aktivitas untuk membuat, mempertahankan, mengubah, dan melaksanakan keputusan kolektif dalam suatu masyarakat. Politik menyangkut distribusi sumber daya yang langka dengan nilai dalam masyarakat serta mekanisme untuk menyelesaikan konflik atas distribusi tersebut. Menurut Max Weber, pendapat tentang kekuasaan adalah peluang bagi seseorang atau sejumlah orang untuk mewujudkan kehendaknya sendiri dalam suatu tindakan sosial, bahkan dengan menantang perlawanan dari pihak lain yang ikut serta dalam tindakan itu. Pendapat tentang politik. Politik berusaha memperoleh bagian dalam kekuasaan atau untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan baik antar negara maupun di dalam suatu negara. Yang kedua, menurut Roland D. Lasswell, politik adalah proses perebutan dan distribusi yang mustahil tanpa kekuasaan untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan tersebut. Yang ketiga, menurut Robert A. Dahl, pendapat tentang kekuasaan, memiliki kekuasaan atas sejumlah dapat membuat melakukan suatu yang tidak akan dilakukan seandainya tidak memintanya. Pendapat tentang sistem politik. Sistem politik adalah pola yang lestari dari hubungan manusia yang melibatkan sampai tingkat yang berarti kekuasaan, pemerintahan, atau kewenangan. Menurut Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa kekuasaan adalah tujuan utama dan sekaligus alat utama dalam politik. Dalam arena politik nasional maupun internasional, semua tindakan pada dasarnya diarahkan untuk memperoleh, mempertahankan, atau menunjukkan kekuasaan. Menurut Niccolo Machiavelli, politik kekuasaan harus dipertahankan dengan segala cara yang efektif, baik itu kebijakan maupun kekejaman. Tujuan mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara membenarkan cara dengan terang-terangan mempertahankan kekuasaan sebagai tujuan sentral politik kepemimpinan. Karyanya adalah studi klasik tentang praktik memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik yang mengungkapkan hubungan tak terpisahkan antara keduanya.